Halo Mitra TB, balik lagi di Zoom In. Nah, kali ini seperti biasa saya akan membawa berbagai macam tamu dan tamu kita hari ini juga nggak kalah ceritanya yang penuh inspirasi. Nah, ceritanya seperti apa nanti akan kita gali lebih dalam lagi ya. Tapi sekarang Mitra TB mungkin juga sudah ngelihat ya sosok yang ada di depan saya ini. Langsung saja kita kenalan ya. Oke, selamat datang, Cak Indra. Selamat datang, Mas. Aduh, segar banget ya hari ini. Masya Allah, luar biasa. Hari Senin penuh semangat dan Oke. juga tentunya spesial. Oke, Karena agak hari dekat, ini, agak dekat dikit. karena hari ini menghadiri undangan Oh, dari ada. MTV yang sangat luar biasa. Oke, thank you udah mau menyempatkan waktunya buat datang ke sini. Cak Indra ini kalau saya dengar-dengar sebagai seorang mua kan ya. Iya, betul. Oke, dari semua opsi profesi ya kan yang ada di dunia ini atau yang kita ketahui, tapi kenapa sih harus mua yang dipilih dan prosesnya seperti apa kalau boleh tahu? Kenapa harus semua yang dipilih? Itu jawabannya adalah sebuah cerita. Oke, baik. Jadi awalnya itu sebelum menjadi seorang makeup artist, Indra itu menjadi seorang MC, Mas, sebenarnya. Oh, I see. Oke. Begitu. And Jadi then? pada saat menjadi MC semakin tua itu merasa karena memang Indra ini seandainya dicontohkan sebuah produk, Indra itu adalah produk yang belum jadi. Namun sudah terjun menerima job sebagai MC Right. gitu. Jadi tanpa bekal ilmu yang cukup, Indra sudah menerima job sebagai MC dan semakin tua itu semakin ngerasa kayak kenapa ya kok aku sering melakukan kesalahan pada saat banyak ngomong. Oh, I see. Begitu. Jadi akhirnya aku melihat diriku sendiri apa sih yang bisa aku gali lainnya yang bisa mendatangkan rezeki dan alhamdulillah ketemunya di MC di MUA itu. Karena profesi MUA itu minim untuk berbicara namun insya Allah sama-sama mendapatkan rezeki. Oke, berarti awal ceritanya seperti itu. Kalau boleh tahu itu dimulainya kapan, Cak Indra? Masih baru, kebetulan Indra belajar MUA itu di awal 2019. Oh, oke. Namun untuk basicnya sendiri itu dari SMP, Mas. Oh, Dari SMP itu sudah dimintain tolong tetangga oke. untuk kayak make up anaknya karnaval atau mungkin acara-acara Kartini seperti itu. Karena memang Indra sendiri itu menyadari betul bahwa Indra ini berbeda dari laki-laki pada umumnya. Oke. Begitu. Nah, ini nyambung juga dengan pertanyaanku berikutnya bahwa mungkin stigma selama ini bahwa makeup artis atau hal-hal yang berkaitan dengan makeup itu biasanya rata-ratanya cewek. Iya. Nah, tapi Cak Indra memutuskan untuk mengambil profesi ini. Ada stigma seperti itu. Nah, kalau menanggapi hal itu seperti apa, Cak Indra? Kalau ngomong soal itu memang agak sedih sebenarnya. Oke. Karena memang untuk mengenali diri sebagai potensi ataupun mungkin yang bisa mendatangkan sebuah rezeki itu tidak hanya dikhususkan untuk salah satu genre saja, wanita ataupun lelaki, karena memang lelaki juga ada yang diciptakan berbeda. Dan apabila sudah mengenali dirinya dan tahu betul apa yang sudah didapat dalam dirinya, itu bisa jadi suatu kayak profesi gitu loh, Mas. Jadi menyikapi stigma orang yang ini itu untuk era saat ini insya Allah kayaknya sudah jarang orang yang seperti itu. Maksudnya yang berpikir negatif, kenapa kok cowok jadi mua? Tapi mungkin di era Indra yang dulu-dulu itu kayak ngerasa begitu. Lanang kok ngini, lanang kok ngini gitu. Tapi akhirnya Indra yakin dengan Indra yang bisa tahu apa sih yang bisa Indra gali dengan keadaan Indra saat ini, insya Allah akan baik nantinya. Oke. Begitu. Nah, mungkin tadi sempat disinggung juga ya sama Cak Indra, maksudnya dulu tuh kok saya selalu kok harus begini, harus begitu. Betul. Nah, boleh nggak sih diceritain sedikit Cak Indra yang dulu dan Cak Indra yang sekarang? Jauh berbeda sebenarnya. Karena memang Indra dulu itu dengan keadaan yang seperti ini tanpa mengenali diri, Indra sudah melebihi batas yang sangat luar biasa. Dalam arti
pernah dilewatkan jalan yang menjadi sosok atau figur yang kurang baik dengan dalih aku beda dari yang lain, akhirnya memilih jalan untuk yang salah, begitu. Sampai pada titik, kenapa kok aku seperti ini? Seandainya aku dari dulu kenal betul tentang siapa diriku, menyadari betul bahwa intuisi itu ada dan memang Tuhan itu sebenarnya sudah ngasih clue gitu loh mas, dari dulu, dari kecil kayak memang suka banget saya yang namanya kesenian, warna, menggambar seperti itu. Harusnya kan kalau kita sebagai anak muda bisa mengenali diri jauh sebelum kita dewasa, itu produknya jadi. Nah indra ini termasuk yang produk terlambat jadinya, begitu. Jadi ada kayak penyesalan sih mas. Lapo kok kayak gitu. Pernah ada di fase itu. Iya, gitu. betul banget. Dan indra sekarang adalah indra yang alhamdulillah sudah jauh bisa menerima diri apapun keadaannya. Jadi sekarang itu lebih tenang, lebih sabar menyikapi segala hal dan tentunya menerima semua apa yang ada. Entah itu cemoohan orang, entah itu jokes yang agak dark jokes. Kayak zaman sekarang itu kan gini ya, dikit-dikit. Kalau ada orang yang dark jokes, akhirnya kita sebagai sosok yang sudah old ya, sudah zaman dulu itu ngerasa kok anak-anak zaman sekarang banyak yang lebih batas gitu ya. Tapi sekarang indra yang sekarang itu menerima betul apa sih yang ada di depan, apa yang indra rasakan, apa yang indra terima, itu perbedaannya. Chandra tadi sempat bilang pernah ada di fase yang menurut Chandra tadi agak mungkin kurang baik gitu ya. Saya menghormati Chandra, boleh cerita boleh enggak. Tapi kalau misalkan fase itu kan udah dilewati gitu ya. Betul. Pernah ada ngerasa menyesal atau ngerasa salah atau kenapa kok aku sempat ada di fase itu? Menyesal pasti iya, karena memang kalau mempertanyakan sudah saya stop mas. Karena kalau kita terus mempertanyakan kenapa, itu berarti kita kayak nggak bisa nerima dan nggak bisa mensyukuri saat ini. Bertanya itu pasti, dalam arti kayak seandainya ilmu tentang mengenali diri itu sudah ada sedari indra masih remaja, kayak era sekarang ini ya. Era sekarang itu kan sangat amat menerima keadaan di mana anak-anak zaman sekarang itu insya Allah dari SMP itu udah mulai bisa kenali dirinya. Dalam arti kecenderungannya apa, kesukaannya apa, dan orang tua zaman sekarang itu berbeda sama yang zamannya Indra, karena memang secara sumber dayanya juga berbeda, secara ilmunya juga berbeda. Saya mengabaikan soal bagaimana orang tua saya mendidik saya, tapi yang saya syukuri di era saat ini itu benar-benar memungkinkan untuk bisa mengenali dirinya sendiri dari kecil. Jadi alangkah baiknya pesan aja sih buat anak-anak zaman sekarang mas, kalau sudah mengerti apa yang disukai, apa yang disenangi, apabila itu bisa mendatangkan hal baik, gali dan jadilah ahli. Itu. Jadi kalau misalkan waktumu terbuang sia-sia hanya untuk menikmati hidup saat ini, yo eman-eman. Lebih baik gali potensimu dan kamu harus jadi ahli. Gitu. Kepikiran gak sih Chandra dulu waktu masih kecil gitu ya, bakal jadi seorang mua seperti sekarang ini? Atau bahkan dulu mungkin cita-citanya jadi apa? Kalau dari kecil Indra dulu itu kepikiran atau tidak jelas tidak. Cuman kalau kecenderungan suka itu ya emang karena saya berbeda. Jadi kayak ngelihat apa ya, suatu karya dalam make up itu kayak amazed aja gitu loh mas. Seneng gitu. Terus kalau untuk cita-cita sebenarnya malah Indra itu kepingin jadi presenter TV gitu. Pengen jadi artis yang membacakan berita begitu-begitu. Karena mungkin ya pembelajaran hati
di proses pendewasaan ini malah merasa kenapa kok saya semakin tua semakin banyak bicara, semakin banyak bicara semakin banyak salah begitu, karena memang indera saat itu tidak bisa mengenali indera gitu loh Mas, nggak bisa mengenali diri bahwa memang berlebihan bicara yang tidak itu juga tidak baik seperti itu. Dan kayak piye ya sekarang itu kayak mau ngejar cita-cita ke arah sana juga sudah dikasih sama Tuhan karena kebetulan di bidang indera walaupun sebagai makeup artis, Indra kan juga alhamdulillah dipercaya beberapa murid untuk ngajar gitu Mas. Jadi ilmu-ilmu public speaking, ilmu-ilmu yang Indra ada, itu Indra gunakan di profesi Indra saat ini. Jadi masih tertolong ya, sudah mencapai titik cita-citaku udah terkabul begitu. Walau tidak in frame di seperti yang dicita-citain waktu kecil. Nah, itu jadi artis, maksudnya di bagian depannya ya? Iya, betul sekali. Berarti kan udah lumayan panjang lah ya, bisa dibilang cerita ataupun juga pengalaman hidupnya. Ada nggak sih, atau dari pengalaman-pengalaman yang ada gitu yang udah pernah dijalani sama Indra, ada nggak pengalaman itu akhirnya dijadikan sebagai pelajaran hidup? Pasti ada Mas. Boleh diceritain nggak? Jadi Indra dulu itu adalah seorang anak yang sama sekali tidak menerima keadaan orang tuanya. Indra saat itu adalah Indra yang benar-benar melebihi batas, bahkan waktu untuk keluarga jauh lebih kecil daripada waktu untuk menikmati hidup sendiri-sendiri. Dalam arti dengan teman, main kesana kemari, bahkan sampai pada fase seandainya Indra itu tahu orang tua Indra dua-duanya akan meninggal di Indra yang masih belum matang, Indra tidak akan mungkin melakukan hal itu. Jadi ngerasanya kayak kenapa keadaanku seperti ini, kenapa kok nggak dari dulu aja ya nurut sama orang tua, meluangkan waktu banyak sama orang tua, sampai kayak eman polse aku melewati semua itu. Dan sekarang aku ada di fase sekarang ini betul-betul merasakan andai bapak ibuku masih ada, mungkin mereka bangga sama Indra yang saat ini. Gitu sih, Mas. Tapi kalau Cak Indra sendiri menyikapi sebuah kegagalan tuh kayak gimana sih? Gagal itu pasti ada di setiap perjalanan hidup. Kalau Indra sendiri menyikapinya itu, yang pertama pasti sedih ya. Sedih dalam arti kayak bingung kenapa kok aku gagal. Tapi karena Indra itu dibekali dengan kepahaman bahwa Indra itu adalah seorang anak yatim piatu yang memang harus berjuang terus ada untuk keluarga, ya Indra harus bangkit lagi supaya Indra terus bisa minimal pelajaran hidup yang ada di kemarin tidak terulang di saat ini. Berusaha membahagiakan adik dan bude itu adalah suatu proses yang harus Indra lakukan terus menerus dan harus lebih baik. Begitu sih Mas. Jadi gagal, sedih boleh, berhenti jangan. Sedih boleh, berhenti jangan. Betul. Baik. Pernah nggak sih Cak Indra tuh ngerasa, ya karena aku yakin setiap orang tuh pasti punya ada rasa kayak ketakutan gitu ya dalam hidup. Nah kalau Cak Indra sendiri ketakutan terbesarnya itu apa? Kalau saat ini ketakutan terbesar Indra adalah Indra meninggalkan masalah. Karena orang tua Indra itu bukan orang tua yang meninggalkan warisan begitu Mas. Jadi ngerasanya itu doaku cuman sederhana. Ya Allah, seandainya aku nanti meninggal, aku tidak mau ninggal masalah. Contoh hal sepele, kesalahan sama teman, ada hutang atau dan lain sebagainya, itu jangan sampai. Bahkan pernah
dalam satu titik indera itu terpuruk. Pada sholat itu indera ngerasa begini, nanti jika hutangku sudah selesai, aku sudah tidak punya salah dengan siapapun, aku siap sebenarnya untuk kembali kepada Tuhan. Tapi kalau di agama indera itu kan nggak boleh ya, minta mati gitulah istilahnya. Cuman indera berdoanya diganti, Tuhan, seandainya indera masih diberi kesempatan untuk memperbaiki, sampaikanlah indera pada saat itu, percepatlah apa yang indera inginkan. Dengan catatan hal-hal yang ingin indera capai seperti membahagiakan adik, mengantar adik ke jenjang selanjutnya, dan menyelesaikan semua yang apa harus indera selesaikan. Gitu aja sih mas. Oke. Sesimpel itu. Cuman kalau ngomong soal doa, sedih aja. Minum dulu kayaknya kita, Cak Indra. Boleh. Ya, minum dulu ya. Cak Indra, di fase sekarang itu ngerasa semuanya sudah didapat apa belum? Dalam artian kayaknya aku udah sukses nih gitu. Kalau di fase sekarang udah ngerasa seperti itu, Budum, dan gimana sih mendefinisikan arti kesuksesan itu sendiri? Kalau saat ini melihat perjalanan di masa lalu, Indra sudah cukup banyak bersyukur akan semua pencapaian ini. Karena percaya atau tidak, the power of kita bersabar dan menerima semua apa yang telah Tuhan tetapkan, itu rasanya tolak ukur sukses unlimited mas. Gak ada batasnya, karena setiap pencapaian itu pasti ada akan wish ke depan. Aku ingin ini lagi, aku ingin ini lagi, aku ingin lagi. Dan karena sekarang Indra berusaha betul untuk bisa mensyukuri, maka Indra sudah merasakan insya Allah sudah ada di fase kesuksesan. Begitu. Namun kalau dibilang seperti apa sih wishnya ke depan, apa sih keinginan ke depan, ya memang harus terus dicapai. Karena memang kesuksesan itu seperti yang Indra sampaikan tidak ada batasnya. Jadi bukan tolak ukurnya bukan soal rumahnya seberapa, mobilnya berapa, sudah naik haji atau belum, bukan. Tapi lebih ke bagaimana kita mensyukuri apa yang kita dapat saat ini dan melihat fase-fase yang sudah kita lewati. Begitu. Oke. Cak Indra kan berkecimpung di dunia mua, apalagi kalau di zaman sekarang kan kayaknya banyak banget ya mua itu ya. Iya. Nah, mindset apa yang harus dimiliki seorang mua? Oke. Kalau Indra sendiri itu berpikir dengan banyaknya mua saat ini, dengan banyaknya sekali ilmu-ilmu yang sudah tersebar untuk menjadi seorang makeup artist, mindsetnya hanya satu, jatuh bangun lagi. Itu. Jadi kita harus tetap menerima keadaan dan mensyukuri, dan jangan pernah berhenti untuk berlatih dan terus berusaha untuk mendapatkan rezeki. Gitu aja mas. Karena memang persaingan zaman sekarang itu beberapa pasar, beberapa titik itu ada yang turun karena memang mereka mungkin mindset teman-teman mua yang lain itu, timbang aku nganggur, mending aku dodol murah. Padahal sebenarnya kalau dari segi makeup artist harusnya semakin bagus hasilnya, semakin tinggi jam terbangnya, bukan malah menurunkan harga, tapi malah memberikan contoh kepada anak-anak pemula supaya bisa skill up atau upgrade untuk soal fee sampai dengan cara mendatangkan value kepada customer. Harusnya begitu. Karena mungkin di era saat ini itu lagi beberapa titik itu pasarnya sedang ada yang turun. Maka yang Indra sampaikan, menjadi seorang mua harus mempunyai mindset jatuh bangun lagi dan terus semangat gali potensi supaya kita selalu bisa diterima dan selalu upgrade. Begitu. Upgrade ya berarti ya, supaya ya persaingannya tetap sehat kali ya. Betul, dengan ciri khas masing-masing. Right. Cak Indra, apa sih skenario terbaik yang ada di pikirannya Cak Indra terkait dengan
kehidupan pribadi maupun juga dengan usahanya. Skenario terbaik sekarang apa ya Mas? Ya bisa dibilang mungkin mimpi-mimpinya. Oh begitu. Kalau untuk mimpi dan doa masih tetap sama seperti yang Indra spill tadi ya kan. Indra hanya ingin di tiap harinya apa yang Indra lakukan itu selalu bermakna, dalam arti terus mengupayakan bagaimana caranya doa Indra itu terkabul begitu. Dan Indra berupaya untuk terus bersemangat dalam menjemput rezeki, dalam arti supaya mimpi yang tadi Indra sampaikan itu tercapai, itu aja sih. Kalau untuk yang lain-lain mah itu bonus Mas. Apabila nanti Tuhan berikan berkah A, berkah B, Indra terima apapun itu. Jadi kayak wis ndak ada mimpi yang muluk-muluk tentang dunia gitu. Gitu sih. Nah, saya masih ada 2 pertanyaan sebelum kita ke pertanyaan terakhir. Cak Indra, apakah Indra kecil yang Mas Indra ceritakan tadi akan bangga melihat Indra yang sekarang? Apakah Cak Indra bangga melihat Cak Indra yang sekarang? Kalau dia ngelihat Indra yang sekarang, pasti dia tertawa sih. Kok bisa? Kenapa itu? Rasain lo, enak kan jadi tua gitu. Oke. Jadi harusnya Indra dulu itu sudah memberikan contoh Mas, sudah memberikan sinyal-sinyal bahwa memang hidup memang harus hati-hati, hidup memang harus memilih. Dan Indra yang dulu nih, tidak bisa merasakan bahwa yang pertama itu yang terbaik. Misalnya ada suatu intuisi, oke, aku harus resign dari tempat kerja di tahun ini. Tapi Indra yang dulu lebih memilih gak duit duit, gak duit celengan begitu. Jadi Indra yang dulu apabila ngelihat Indra yang sekarang rasa nongkon ya begitu. Tapi di sisi dari kata rasakan itu Indra bukan menyikapi dalam suatu hal yang negatif. Karena memang kalimat rasa no itu bukan koyok kalau bahasa Surabaya itu kayak dijongorno gitu loh Mas. Sebenarnya tidak. Sebenarnya rasakan lebih ke itu sisi positifnya kali ya. Betul. Jadi rasakan setiap apa yang kamu sekarang tuai. Gitu. Karena memang Indra yang dulu itu menanamnya beberapa hal yang garis bawahnya yang Indra sadari betul itu yang kurang baik. Begitu. Tapi Indra tetap semangat karena ini memang hasil dari apa yang dilakukan masa lalu. Jadi Indra harus berupaya untuk lebih baik aja. Begitu. Cak Indra, saya punya pertanyaan terakhir. Boleh. Dari cerita dari awal sampai sekarang gitu kan, saya sudah punya bayangan juga betapa survive-nya berbagai macam lika-liku kehidupan yang udah dialami. Kepengennya itu dikenal sebagai sosok yang bagaimana? Atau mungkin lebih tepatnya dikenang gitu ya. Dikenang sebagai sosok yang bagaimana? Yang membuat Indra sedih sebenarnya kalau mendengar pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu, sebenarnya Indra itu hanya ingin dikenal orang. Indra itu sudah lebih baik kok dari dulu. Indra sudah berupaya betul kok untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari zaman dulu. Dan ngomong-ngomong soal diinginkan dikenang sebagai apa, hanya ingin bisa dilihat kepada sekitar bahwa memang Indra adalah salah satu ciptaan yang berjuang betul supaya bisa kembali kepada Tuhan dengan keadaan bersih seperti yang terlahir dulu. Hanya itu saja. Jadi bukan sebagai make up artis yang terkenal ataupun mungkin yang make up artis yang bagaimana yang mempunyai predikat-predikat di dunia, tapi seorang make up artis yang hanya seorang make up artis yang berjuang untuk bisa tetap bertahan dan kembali kepada Tuhan dalam keadaan baik. Sudah, itu aja cukup. Wow.
Terima kasih loh Cak Indra Sama-sama Mas. sudah mampir ke Zoom in kita kali ini. Mudah-mudahan cerita kita ini juga bisa menginspirasi teman-teman di luar sana ya. Oke, baiklah Mitra TB, setiap kisah yang diceritakan pasti punya nilai manfaat untuk kita. Bisa bermanfaat sebagai motivasi atau bermanfaat sebagai peringatan. Saya Agil Saraji, ketemu lagi di Zoom In untuk episode berikutnya. Dah.